Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Mariam Munjiat dan teman-teman kelas PAID yang saya cintai dan banggakan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Syifa Ar-Rohmah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Nugraha dari kelas PAID. Halo, perkenalkan, nama saya Lutfi Rahma. Saya dari kelas PAID. Nah, di sini kami dari kelompok 4, mata kuliah Akhlak Tasawuf akan menjelaskan materi yang berjudul Ajaran Imam Al-Ghazali. Langsung saja, mari saksikan dan simak video dari kami ya. Tasawuf menjadi dimensi spiritual Islam yang paling menarik belakangan ini. Pada kehidupan kontemporer, sufisme layak sebagai perantara bagi terciptanya asosiasi multi agama yang rukun. Tasawuf menjadi salah satu pilar Islam dan merupakan suatu revolusi spiritual. Saurah ruhiyah secara umum dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf merujuk kepada kebersihan batin yang menjadi sentral ajaran serta sikap. Dengan demikian, tasawuf ingin membawa manusia kepada kedekatan hakiki hingga hidup menjadi utuh. Tasawuf dibagi menjadi 3 secara garis besar: tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki fokus terhadap moralitas yang terukur seperti kejujuran, keikhlasan, dan berkata benar. Sedangkan tasawuf irfani yang tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan antar manusia, tetapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang dilakukan seseorang sesungguhnya tidak pernah merasa dilakukan. Selain itu, terdapat tasawuf falsafi yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Tasawuf ini menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya, berasal dari berbagai ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokoh. Nah, itu sedikit gambaran dari Akhlak Tasawuf. Bagaimana, sudah dimengerti belum teman-teman? Sekarang berlanjut ke materi inti, yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang dikenal nama Al-Ghazal di dunia barat. Abad pertengahan, Al-Ghazali disejajarkan dengan Agustinus 345 sampai dengan 430, filosof Kristen yang mengarang buku The City of Good. Bedanya adalah bahwa Agustinus tetap lengket dengan filsafat sampai akhir hayatnya, sementara Al-Ghazali menempuh jalan sufi bagi pencaharian kebenaran. Imam Al-Ghazali terkenal seorang pemikir besar, pengikut mazhab fikih Syafi'i dan pengikut akidah Asy'ariyah. Seorang ulama yang amat berpengaruh dan diagungkan dalam dunia Islam. Ini diberi gelar antara lain adalah Hujjatul al-Islam, yang mengandung arti bukti kebenaran Islam. Ketika di Baghdad ini, Al-Ghazali melakukan pengembangan dan perluasan ilmunya melalui aktivitas yang intensif dalam penelitian dan pengkajian. Ia mempelajari filsafat secara mendalam dan mengkaji kitab-kitab para filsuf terdahulu, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Wujud dari studi intensifnya ini adalah tersusunya kitab Maqasid al-Falasifah, yang merupakan kritik tajamnya terhadap beberapa pendapat beberapa filsuf. Konsep ajaran tasawuf. Di samping itu, Al-Ghazali juga melakukan kajian yang mendalam pada sejumlah pemikiran dalam berbagai bidang yang berkembang pada masanya, yang kemudian melahirkan beberapa kritiknya terhadap 4 kelompok aliran pemikiran yang sedang berkembang pada masa itu, yakni teolog, filsuf, aliran batiniyah, dan kaum sufi. Setelah rampung mengkritik para teolog, filsuf, dan penganut aliran batiniyah, Al-Ghazali mulai mengkaji karya-karya seni secara mendalam. Akhirnya ia tertimpa krisis psikis yang sangat kronis karena ia tahu betapa senjangnya antara kehidupan sufi dan jalan yang ditempuhnya saat itu.
yang prestisius. Mencari ketenaran dan kekayaan, krisis ini berlangsung selama 6 bulan dan membuatnya menjadi sangat lemah. Akibat krisis ini, Al-Ghazali meninggalkan kedudukannya sebagai guru besar di perguruan Al-Nizamiyah pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Ia berhenti mengajar dan beruzlah selama 10 tahun. Sejak pengunduran diri hingga saat wafatnya, Al-Ghazali menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang sufi, di samping seling aktivitas belajar dan menyusun sejumlah kitab. Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditambah dengan doktrin Al-Sunnah wa Al-Jamaah. Dari paham tasawufnya itu, ia menjauhkan semua kecenderungan gnostik yang memengaruhi para filosof Islam, seperti sekte Ismailiyah, Syiah, dan Ikhwan As-Safah. Ia menjauhkan tasawuf daripada ketuhanan Aristoteles seperti eminasi dan penyatuan. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa tasawuf Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Corak tasawufnya adalah psikomoral yang mengutamakan pendidikan moral. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan cara mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu lepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingatnya. Ia berpendapat bahwa sosok yang terbaik jalan mereka adalah yang paling benar dan moral mereka adalah yang paling bersih, sebab gerak dan diam mereka, baik lahir maupun batin, diambil dari cahaya kenabian. Selain cahaya kenabian di dunia ini, tidak ada lagi cahaya yang lebih mampu memberi penerangan. Al-Ghazali sangat menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang ma'rifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju ma'rifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sedangkan buahnya adalah moral. Ringkasan Al-Ghazali patut disebut berhasil dalam mendeskripsikan dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat menurut versi Al-Ghazali diawali dalam bentuk latihan jiwa, lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian rohani dalam tingkatan makomat dan keadaan ahwal. Berdasarkan seluruh uraian di muka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Ghazali merupakan salah satu dari tokoh tasawuf akhlaki, yaitu bercorak psikomoral, yang mengutamakan pendidikan moral. Beliau memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran tasawufnya ialah teori ma'rifat, yaitu mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui peraturan-peraturan tentang segala yang ada. Alat memperoleh makrifat bersandar pada sir, kolbu, dan roh. Nah, itu adalah video penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.